Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, kita udah bahas di video-video yang lalu. Tapi teman-teman, ini adalah sesuatu yang baru karena kita akan bahas scammer yang berasal dari lapas, ya, dari penjara, lapas teman-teman. Jadi kalian udah nggak asing lagi kan yang namanya scammer cinta atau romance scammer yang mengaku-ngaku sebagai pekerja di oil company, di perusahaan minyak, kayak di Pertamina, kayak gitu ya. Terus ini yang kita bahas ini yang versi Indonesia ya teman-teman. Jadi bukan versi bule. Nanti kita akan bahas yang versi bule ya di video yang akan datang. Tapi kali ini yang versi kita, versi orang Indonesia. Tahu nggak sih teman-teman, selama ini ternyata yang melakukan operasionalnya, melakukan operasinya itu ada di penjara teman-teman. Tahu dari mana? Jadi kalian harus mengunjungi itu YouTube channelnya Uya Kuya yang akhir-akhir ini tentang penipuan dari lapas. Jadi seharusnya siapa ini yang harusnya Kemenhumkam ya. Jadi pemerintah kita harusnya betul-betul serius menyelidiki, betul-betul serius menginvestigasi penipuan ini karena sudah memakan banyak korban. Korbannya bukan orang lain, orang Indonesia juga. Terutama katanya korban-korbannya adalah BMI atau buruh migran Indonesia, mbak-mbak TKW yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, yang berada di Cina, Taiwan, atau mungkin juga ada di negara-negara Arab sana ya. Saya kurang tahu, tapi yang disebutkan di sini sih yang kayak dari Hong Kong, Cina, Taiwan, Malaysia. Kasihan sekali, banyak sekali, dan uangnya nggak sedikit. Jadi bagaimana? Kalian mau dengar ceritanya? Oke. Nanti kalau kalian ingin tahu komplitnya, itu yang menceritakan adalah oknum. Jadi beliaunya disamarkan ya di podcastnya Uya Kuya, disamarkan, dilihat dari belakang, jadi kita nggak lihat mukanya. Nah terus dia menceritakan pada Uya Kuya apa yang terjadi di dalam lapas tersebut. Jadi begini teman-teman, lapas itu terus terang lapas itu ada di Bandung. Saya kurang tahu persis apakah di Bandungnya atau di mana, nggak tahu, tapi di Jawa Barat. Saya kok berasumsi di Bandung kali ya, tapi silahkan deh pemerintah kita, polisi dan segala macam menyelidiki sekalian, karena katanya sebetulnya pada tahun 2017 atau 18 katanya sudah pernah diinvestigasi, tapi terus berhenti di situ, padahal ada 3 oknum yang terlibat. Oknum yang ada di penjara terlibat, tapi nggak ada kelanjutannya katanya. Sayang sekali ya. Kenapa pemerintah kita nggak serius? Katanya sih karena mereka bekerja sama dengan para petugas, mulai dari sipir, kasih itu kepala seksi, terus apalagi ya pokoknya ya jelaslah siapa juga yang menyediakan HP untuk para penghuni di lapas untuk melakukan modus operandinya. Dan di situ pengakuannya dia itu dipaksa gitu loh. Kalau nggak melakukan, dia akan dihukum oleh sesama napi, sesama inmate yang ada di lapas, yang memaksa dia, yang lebih punya kuasa, dan para oknum gitu. Oke. Dari pertama gini, lapas itu dinamakan lapas dolar. Kemudian dia bilang di dalam satu sel itu sudah menjadi satu kayak satu tim gitu ya, kayak satu tim seperti kantor gitu ya, di dalam lapas kayak kantor. Karena apa? Katanya nanti ada yang berperan sebagai HRD, ada yang berperan dari petugas bank, ada yang berperan jadi petugas polisinya, segala macam. Itu udah komplit di dalam satu sel itu. Terus siapa korban-korbannya? Calon-calon korban mereka cari adalah ibu-ibu
jadi para bunda-bunda, terus yaitu mbak-mbak BMI ya, mbak-mbak BMI yang bekerja sedang mencari penghidupan yang baru, mencari penghasilan di luar. Jadi begini, terutama kenapa para bunda-bunda itu? Katanya itu adalah mangsa yang empuk, terutama yang suka posting-posting galau gitu. Biasanya di dalam rumah tangganya ada masalah. Nah, kalau bunda-bunda itu sedang posting-posting galau, itu mudah banget dideketin gitu. Terus kalau para BMI itu gampang juga, karena apa? Mereka itu biasanya kan kesepian gitu, nyari teman, ya kan? Saya tahu ya, nggak usah sebagai BMI, orang yang bekerja di luar negeri. Saya aja ya teman-teman, saya aja tinggal di luar negeri bersama suami, ada anak. Ya, ada kesepian, bukan kesepian sih, kangen tanah air lah, kangen makanan, kangen ini, kangen itu, ya kepingin lah dapat kontakan dari tanah air ya. Lah ini kalau ada orang yang nyasar ke Facebook kita, kirim messenger dengan foto ganteng, sementara si mbak-mbaknya ini kesepian ya kan, kalau malam nggak ada teman ngobrol atau apa kan, awalnya mungkin ditanggapi aja, nggak ada serius, tapi ujung-ujungnya kena juga sama rayuannya. Jadi itu, modusnya seperti itu. Dia mengaku bekerja di pelayaran, di lepas pantai, perusahaan minyak, kalau di Indonesia itu katanya di Sorong, Papua, di Pertamina, kayak gitu ya kalau di Indonesia, ya kan. Terus setelah itu mereka menjalin hubungan, biasanya mudah sekali mengambil hati, karena kan dengan rayuan yang manis, kata-kata yang berbunga-bunga, dan dia bilang juga katanya punya anak satu, anaknya itu diasuh sama orang tuanya atau dititipkan di panti asuhan. Kenapa punya anak satu? Katanya kalau perempuan itu kan hatinya gampang jatuh hati ya, gampang kasihan gitu. Oh, kasihan ada anak yang ditinggal bapaknya kerja, sementara ibunya udah nggak ada. Biasanya kayak gitu untuk mengambil hati perempuan, karena perempuan kan mudah luluh gitu ya. Terus itulah kenapa biasanya mengaku punya anak satu itu teman-teman. Nah terus gini, kalau si calon korban ini sudah hatinya udah terambil, udah percaya, mulai dia bilang gini, karena saya masih terikat dengan pekerjaan, dengan kontrak pekerjaan, perusahaan itu tidak mengizinkan saya untuk mengambil cuti kalau tidak ada yang menjamin gitu. Yang menjamin maksudnya kalau bukan dari keluarga, istri atau calon istri katanya. Lah itulah kenapa nanti si calon korban itu disuruh menjadi penjamin, membuatkan surat segala macam, karena apa? Nanti kan gajinya akan ditransfer ke si calon istri ini gitu. Nah, dari situlah uang itu nanti mulai diminta. Karena apa? Untuk menjadi penjamin, buat bisa menerima uang, ya. Modusnya begini. Harus ada tanda tangan si penerima, si calon istri ini ya, si mbaknya ini. Lah, karena nggak mungkin kan mbaknya datang ke Papua, ya kan, ke Sorong Papua. Lah, jadi diminta dibuatkan aja tanda tangan kosong. Tanda tangan di kertas kosong. Nah, terus nanti akan dibuatkan itu suratnya. Jadi tanda tangannya nanti di-scan, dikirimkan segala macam, pokoknya nanti diatur yang ujung-ujungnya, tapi itu butuh biaya gitu loh. Nah, di situ mulai disuruh si calon istrinya ini mengirimkan biaya gitu untuk membuatkan surat tanda menerima gajinya itu tadi. Nah, terus karena si orangnya, si scammernya ini, si penipunya ini mengaku di sana kan dia tidak bisa mencairkan uang, ya kan. Lah, untuk pulang ke mana? Untuk pulang terbang itu ada dua pilihan. Bisa memakai kapal atau memakai pesawat terbang gitu. Helikopter katanya. Untuk ke darat.
biar bisa pulang. Setelah si mbaknya itu mau ngirimin uang, berikutnya kan orangnya mau pulang. Nah, di sini ada 2 pilihan katanya. Kalau mau pakai kapal, biayanya segini, kalau mau pakai helikopter, biayanya segini. Ya siapa yang ngirimin? Ya si mbaknya itu, si bunda-bundanya itu yang tertipu itu. Kirim. Tapi kalau nggak nyampe di situ, nanti masih ada lagi. Jangan khawatir, penipuannya belum selesai di situ. Belum sampai itu ya. Nah, pokoknya ujung-ujungnya panjang deh. Mungkin kalau diceritakan detailnya itu panjang banget. Ya intinya begini. Modus operandi semua yang dilakukan itu dari lapas, itu yang perlu kita ketahui ya. Semuanya itu dari dalam penjara. Sebenarnya pertanyaan kita gini, kok bisa ya di dalam penjara bukannya nggak boleh punya HP? Ini kan pertanyaan orang awam kayak kita yang nggak ya kita belum pernah ke penjara belum ya, mudah-mudahan jangan sampai perusahaan di penjara atau apa. Kan kok bisa ya? Lah itulah ada oknum di dalam penjara itu udah sistematis banget. Jadi HP itu disediakan gitu loh. Ya sama petugas, siapa lagi sih? Nah, karena apa? Nanti pada waktu uang itu udah mulai cair ya, penipuannya udah berhasil nih dari si mbak-mbaknya itu mendapatkan transferan kan? Oh iya ya, mungkin kalian nanya, terus transferannya itu kemana mbak? Ya transferannya ya ke rekening bank lah. Rekening bank itu kepunyaan petugas atau nggak tahu, katanya sih disediakan rekening khusus yang nanti dipakai buat transferan. Tapi siapa yang ngambil? Ya adalah. Mana mungkin napinya bisa aku keluar sebentar mau ngambil rekening atau mau transfer ke ATM. No, ya pasti ada yang ditugaskan. Ada yang disebut katanya sebagai kuda. Atau mungkin kurir kali ya, kayak kurirnya ya petugas itu. Nanti dia akan mendapat sekian persen. Nah, nanti kata ada istilah lagi itu untuk menggeser uang gitu katanya. Nah, jadi kalau uang itu perputarannya tuh nggak gila, nggak sedikit itu gila, karena setiap minggu katanya mereka ditarget nih. Jadi para penghuni lapas itu yang mengerjakan penipuan ini, mereka itu dipaksa juga ditarget. Kalau tidak mencapai target tertentu dalam mengambil menipu ya, mendapatkan pemasukan sekian, dia itu dihukum gitu. Ya sebetulnya kalau dengerin ini kalau memang benar ya kesian ya. Tapi kita harus tahu ini modus operandinya ini. Kita harus tahu. Begini teman-teman. Oke. Foto yang dipakai untuk menipu sebagai orang yang katanya insinyur, kerja di pelayaran, kerja di kapal, perusahaan minyak, apa Pertamina, apa itu. Foto itu diambil dari foto orang Indonesia yang ganteng dan sangat disayangkan, beliaunya itu sudah almarhum. Foto itu diambil, terus dibuatlah akun. Nah, terus si penipu ini, scammer ini mengirim pesan untuk mencari calon korbannya. Itu tuh nggak randomly yang kayak saya bayangkan tadinya. Juga dari sekian banyak akun Facebook perempuan-perempuan orang kirim-kirim aja random, ternyata enggak. Mereka sudah pelajari dulu satu-satu sebelum dikirimin pesan kenalan gitu. Ternyata sudah dilihat dulu semua status ini ceritanya kita persempit dulu ya, dari Facebook dulu dipelajari dulu postingannya, terutama perempuan-perempuan, bunda-bunda, ibu-ibu, mbak-mbak yang postingannya galau-galau katanya. Ya katanya kenapa kalau yang galau-galau, mungkin lagi ada masalah sama suami atau lagi kayak gimana, itu katanya paling gampang ditipu gitu. Nah, terus bukan oknum ya, si penipu ini yang sedang share menceritakan ke channelnya Uya Kuya, dia bilang dia biasanya memakai nama Farhan, Melvin, terus Hendra, terus apalagi Akbar, terus
pokoknya namanya juga yang keren-keren, nggak mungkin pakai nama-nama misalnya Bejo atau si Tugio, maaf ya, nama-nama yang dari desa, enggak, dia pakai nama yang keren-keren dong, karena kan foto yang diambil juga foto yang cakep, foto yang ganteng gitu. Oke. Nah, sampai di sini mungkin kalian mikir, sampai kapan dia akan berhenti? Enggak sampai enggak berhenti di situ ya. Jadi begini, oh ya tadi sampai pura-puranya itu udah dikirimin uang buat mencairkan rekening, buat mencairkan gajinya yang katanya mau ditransfer ke calon istri, tapi ternyata nggak cair-cair juga, harus nanti bayar pajak yang katanya pajaknya sekian persen dari yang mau dikirimkan, uangnya katanya ratusan juta, sekian persennya jadi paling tidak 20 juta apa 15 juta. Terus apa lagi? Ternyata kalau kita ingin tahu yang selama ini kita bahas, penipu itu tidak berani video call atau tidak video call, tidak juga. Orang ini mantan, ya kita sebut aja mantan scammer cinta ya, yang berasal dari lapas, siapa kita sebut aja Mas A ini ya, nggak ngerti, kita kan disamarkan ya namanya dia juga ngadepnya ke belakang sih begitu, cuma dapat lihat punggung aja. Jadi si apa ini mantan scammernya ini bilang gini, mereka itu mau video call. Nah, kok bisa mau video call? Dia kan sudah punya videonya dari orang yang diambil fotonya itu kan, orang yang dicuri fotonya itu kan ada video-videonya. Nah, terus diambil dari situ, tetapi suaranya dihilangin. Dia pakai dua HP. Jadi HP yang satunya itu mulut ke bawah, jadi seolah-olah kan lagi ngomong gitu, separuh aja, tapi pakai dua HP. Itu gimana caranya ya? Nanti dicoba sendiri. Pokoknya intinya mau video call. Jadi kalau misalnya selama ini kita pikir, wah scammer nggak akan berani video call, ya video call lah, tetap video call. Tapi gimana caranya supaya jangan terlihat? Itu satu. Dia pakai dua HP, terus yang cuma ditunjukin cuma separuh aja. Satu lagi, biasanya dilakukannya itu malam-malam. Kenapa malam-malam? Karena di dalam lapas kalau malam kan nggak akan terlalu terlihat, itu ruangannya cuman kamar, terus cuma bed, terus cuman ya kalau bisa jangan sampai terlihat jeruji besi-besinya kan, jangan sampai ya kan. Kalau siang pasti akan terlihat tuh di dalam lapas tuh banyak gerombolannya. Satu kantoran, pura-puranya kantor teman-temannya yang sama-sama melakukan hal yang sama, dan pada saatnya mereka akan menjadi berperan sebagai, ada yang menjadi bank, ada yang jadi petugas polisinya atau petugas pajaknya, ada yang menjadi HRD, ada yang Nah, jangan sampai itu terlihat. Itulah kenapa biasanya kalau video itu malam biar gelap gitu kan, nggak terlalu jelas. Dan katanya juga tambah lagi, videonya tuh nggak mungkin bisa panjang-panjang kayak kita kalau lagi ngobrol rumpi sama temen bisa setengah jam, 1 jam. No, katanya 10 menit aja udah, terus kalau udah lanjutin, nggak usah pakai video lagi. Ya kalau keterusan ya lama-lama ketahuan soalnya, ya kan. Jadi kalian kalau sudah video call tetapi naga-naganya seperti itu yang tadi saya ceritakan, patut ya kalian harus mikir, harus curiga gitu loh. Oke, pertanyaannya kan gini, loh memangnya nggak pernah diselidiki tuh lapas, nggak pernah di inspeksi atau apa gitu ya? Katanya si Mas ini si mantan scammer ini, iya kalau ada sidak istilahnya itu, investigasi atau apa dari luar, dari petugas dari lembaga terkait, biasanya sehari sebelumnya udah dikasih tahu. Nah, ini masalahnya. Sehari sebelumnya tuh udah dikasih tahu. Jadi, biasanya HP itu udah dikumpulin dulu gitu. Ya sama siapa? Ya sama petugas. Jadi percuma banget kan? Inspeksi lah, sidak lah atau apa. Kan itu sudah tersistematis gitu. Aduh, gemes banget. Gimana mau
gimana mau dibersihkan, gimana mau dibongkar gitu. Yang tadi saya ceritakan di depan bahwa pada tahun 2018 atau 2017, saya lupa lagi, katanya sudah ada 3 oknum yang ditangkap. Padahal katanya si mas mantan ini nggak cuma 3 orang, ada banyak, tetapi ya dibilang karena ada yang melindungi atau apa. Itu masalahnya. Oke, teman-teman, video ini kita ambil kesimpulan bahwa modus penipuan sebagai pegawai pekerja di kapal, katanya nyebutnya ABK, yang di perusahaan Pertamina, kayak perusahaan minyak yang ada di Sorong segala macam, itu ternyata dari lapas. Kalian jangan merasa, oh cuman itu doang mbak, no, ada lagi. Mereka juga punya mungkin lapas lain ya, atau mungkin si mas mantan ini juga mengerjakan juga. Cuma yang dia ceritakan kali ini adalah, yang kita bahas kali ini adalah yang pelayaran dengan modus sebagai orang yang kerja di kapal. Tetapi mereka juga mempunyai jaringan, mereka juga ada yang mengerjakan penipuan dengan modus kirim barang. Udah klasik banget, kirim barang, terus nanti barangnya tertunda di pelabuhan, terus disuruh ngirim biaya ini biaya itu. Kemudian modus pinjaman online, terus juga ada lagi modus aku yang membahas yang terakhir ini, modus penipuan online secara umum yang memakai foto-foto perempuan-perempuan cantik, ujung-ujungnya nanti dipakai juga untuk memeras. Emang semuanya itu pinter-pinter ya melakukan itu. Katanya pada waktu baru masuk itu mereka ada kayak semacam training, diajarin dulu sama napi yang lebih lama, sama seniornya. Jadi ada trainingnya. Oke teman-teman, itu dulu. Untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan masih penipuan yang berangkat dari lapas, penipuan yang berasal dari lapas, dengan modus-modus yang lainnya. Modusnya komplit banget yang saya sebutkan tadi. Nanti kita bongkar semuanya. Video ini harus disebarkan, video ini harus diketahui oleh pemerintah kita supaya lapas-lapas kita itu bersih dari kayak gituan. Ya. Oke, teman-teman, tetap semangat dan kalian selalu waspada. Sehat-sehat selalu, sampai ketemu di video yang akan datang. God bless you all.